Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran IPS kelas tinggi. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran 1, setelah mencari informasi siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya kehidupan masyarakat setelah ditemukannya bola lampu dengan benar. 2. Setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Bersama saya, Puji Triandayani, 1813300000338. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang berangkat? Wah, banyak sekali. Kenapa mereka gak berangkat? Bolos. Kenapa makin hari makin banyak yang bolos ya? Itu tidak baik, oke? Jangan. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Yuk dipimpin Mas Aril. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Semuanya berbunyi. Angkat kedua tangan, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kepada tanah air, mari kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama. Yuk semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berpegang untukmu. Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa? Kita akan mempelajari materi tentang listrik. Bukan listrik, tapi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Senjatanya apa? Lampu. Zaman dulu apakah sudah ada lampu? Belum ada listrik. Karena belum ada listrik, bagaimana bisa ditemukannya lampu? Kita akan membaca buku tema, yaitu Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemuan listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik
yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektromagnetik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Kita pelajari mengenai masa sebelum adanya. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Sepertinya mudah ya. Silakan presentasikan hasil kalian diskusi. Sebelum ada listrik, menggunakan obor sebagai pencahayaan di waktu malam, menggunakan bara api kayu, arang atau tungku, menggunakan listrik dengan bara api, kipas manual, menggunakan magnetik, menggunakan kompor listrik, menggunakan setrika listrik, kipas angin listrik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ari. Jawabannya sudah benar semua ya. Apa ada yang jawabannya berbeda? Ada tambahan lagi ya. Tentang apa lagi yang menggunakan alat listrik selain kompor listrik, televisi, kulkas. Orang dulu kalau meletakkan supaya makanannya awet harus gimana? Kulkas. Tapi tidak ada kulkas. Coba di dalam lemari. Taruh di dalam lemari. Terus sekarang kan sudah ada dispenser yang air panas dan air dingin. Kalau dulu pengen airnya dingin ditaruh di dalam pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sebelum ada listrik. Contoh sebelum ada listrik, lihat dia kipas manual, sekarang sudah ada kipas angin.
ini sekarang sudah lampu LED, lampu yang bisa menyala bahkan saat listrik mati. Menjadi gerakan dan yang dihasilkan angin. Nah, misalnya setrika dari listrik berubah menjadi panas. Baik, setelah kita belajar pada hari ini, materi apa yang sudah kita dapatkan? Materi tentang perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia di masa modernisasi setelah adanya listrik. Diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini kita dapat menggunakan listrik dengan bijak ya anak. Lalu tugas bersama orang tuanya, carilah belajar alat-alat elektronik dan manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah kelas kita sudah belajar pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Berdoa